Tensi di Timur Tengah semakin meningkat setelah Iran meluncurkan gempuran udara ke Israel pada Minggu 14 April malam yang mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik. Itu adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran, walau ada pula puluhan rudal dan drone yang diluncurkan dari Irak, Suriah, dan Yaman. Peristiwa tersebut adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara Iran dan Israel. Kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun-tahun yang fluktuatif intensitasnya bergantung pada peristiwa geopolitik Timur Tengah. Keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di Timur Tengah. Bagi Teheran, Israel tidak punya hak untuk hidup. Para penguasa Iran menganggap Israel sebagai setan kecil, sekaligus sekutu Amerika Serikat yang mereka sebut sebagai setan besar. Iran ingin keduanya menghilang dari Timur Tengah. Di lain pihak, Israel menuduh Iran mendanai kelompok teroris dan melakukan serangan terhadap kepentingannya yang dimotivasi oleh sikap anti-Yahudi dari para ayatollah. Persaingan antara dua musuh bebuyutan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, seringkali akibat tindakan rahasia yang tidak diakui oleh pemerintah manapun. Bagaimana permusuhan antara Israel dan Iran bermula? Hubungan antara Israel dan Iran sejatinya cukup baik sampai ketika revolusi Islam yang dikomandoi oleh Ayatollah Khomeini yang merebut kekuasaan di Teheran pada 1979. Meski menentang rencana pembagian wilayah Palestina yang berujung pada berdirinya negara Israel pada tahun 1948, Iran adalah negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Saat itu Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Shah dari dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan ini, pendiri Israel dan kepala pemerintahan Israel pertama, David Ben-Gurion, berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai cara untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangganya. Namun pada tahun 1979, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Salah satu ciri identitas utama Khomeini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Ali Faiz, Direktur Program Iran di Lembaga Kajian International Crisis Group, mengatakan kepada BBC Mundo bahwa permusuhan terhadap Israel adalah pilar rezim baru Iran karena banyak pemimpinnya telah mengikuti pelatihan dan berpartisipasi dalam perang gerilya bersama milisi Palestina di tempat-tempat seperti Lebanon. Mereka mempunyai simpati yang besar pada Palestina. Selain itu, Faiz yakin Iran yang baru ingin memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan pan-Islam dan mengangkat perjuangan Palestina melawan Israel yang telah ditinggalkan oleh negara-negara Muslim Arab. Dengan demikian, Khomeini mulai mengklaim perjuangan Palestina sebagai perjuangannya sendiri. Sejak itu, demonstrasi besar-besaran pro-Palestina dengan dukungan resmi pemerintahan Iran menjadi hal biasa di Teheran. Faiz menjelaskan bahwa di Israel permusuhan terhadap Iran baru dimulai pada akhir 1990-an karena sebelumnya Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman regional yang lebih besar. Buktinya, pemerintah Israel pernah menjadi salah satu negara yang memungkinkan terjadinya Iran Contra, yaitu program rahasia Amerika Serikat untuk mengalihkan senjata ke Iran sehingga dapat digunakan dalam perang Iran melawan Irak antara tahun 1980 dan 1988. Namun seiring berjalannya waktu, Israel mulai melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama bagi keberadaannya. Permusuhan antara keduanya lantas berkembang dari perkataan hingga menjadi perbuatan. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan karena dalam banyak kasus kedua negara saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Kini semua mata tertuju pada Israel. Akankah negara itu melancarkan serangan balasan ke Iran dan menciptakan perang besar-besaran di Timur Tengah?